Hmm, apakah Anda setiap hari menempelkan koyo karena lutut terasa sakit? Itu hanya membuang-buang uang saja. Cukup dengan sebotol arak yang ada di rumah, masalah ini beres. Apakah lutut Anda berbunyi krek saat menaiki tangga? Apakah terasa kaku saat pertama kali melangkah di pagi hari? Halo, saya Dr. Eko Nugroho, seorang dokter spesialis ortopedi berusia 82 tahun. Saya telah merawat 23.000 pasien. Fakta mengejutkan yang saya sadari selama 50 tahun adalah 7 dari 10 pasien operasi lutut sebenarnya tidak perlu dioperasi. Tahun lalu seorang nenek bernama Ibu Siti Rahayu, 68 tahun dari Surabaya datang menemui saya. Karena nyeri lutut, beliau tidak bisa pergi ke warung dan dalam sebulan menghabiskan 20 lembar koyo. 3 rumah sakit yang didatanginya semua menyarankan operasi. Tetapi saya menyuruhnya untuk mencampurkan satu bahan ini ke dalam arak dan mengoleskannya. Dalam 3 hari rasa sakitnya berkurang, 2 minggu kemudian beliau bisa menaiki tangga seolah-olah berjalan biasa dan sebulan kemudian beliau bercerita sudah bisa berjalan-jalan dengan cucunya. Sebenarnya apa yang dicampurkan ke dalam arak hingga memberikan hasil seperti ini? 7 dari 10 pasien yang saya ajarkan, metode ini berhasil bebas dari rasa sakit tanpa operasi. Orang-orang yang tadinya mengerang kesakitan di pagi hari kini bisa bangun dengan tenang dan mereka yang tadinya harus berpegangan erat pada pegangan tangga kini bisa menaikinya tanpa berpegangan. Kuncinya ada pada bahan ini yang dicampurkan ke dalam arak. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa menaiki tangga dengan ringan dan tidak akan terengah-engah meskipun berlari-larian dengan cucu. Silakan tekan tombol subscribe dan like sekarang juga, gratis. Jika Anda pernah sekalipun menderita karena masalah lutut, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Kalau begitu, mari kita mulai dari sekarang. Saudara-saudari, apakah Anda tahu mengapa lutut Anda sakit? Apakah Anda pikir itu hanya karena bertambahnya usia? Bukan. Nyeri lutut memiliki alasan yang jelas. Pertama, tulang rawan lutut menipis. Berapa banyak langkah yang kita ambil dalam sehari? Biasanya antara 5.000 hingga 8.000 langkah. Artinya lutut kita ditekuk dan diluruskan sebanyak 8.000 kali setiap hari. Setiap hari selama 40-50 tahun. Lalu apa yang akan terjadi pada tulang rawan? Tentu saja menipis, terutama setelah usia 40 komaan kemampuan tubuh untuk memproduksi tulang rawan menurun, berkurang sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Kedua, otot di sekitar lutut melemah. Otot di bagian depan paha yang menopang lutut disebut otot quadriceps. Jika otot ini melemah, tekanan yang diterima lutut menjadi sangat besar. Bahkan jika otot melemah hanya 10%, beban pada lutut meningkat lebih dari 2 kali lipat. Saat menaiki tangga, kondisinya lebih parah lagi, lutut tidak sanggup menahannya. Ketiga, sirkulasi darah tidak lancar. Seiring bertambahnya usia pembuluh darah di sekitar lutut menyempit, darah tidak mengalir dengan baik. Akibatnya oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik ke lutut. Lutut pun kehilangan kekuatannya untuk pulih. Inilah alasan mengapa lutut terasa kaku saat bangun di pagi hari. Keempat, berat badan. Setiap kenaikan berat badan 1 kg tekanan yang diterima lutut bertambah 3 kg. Saat menaiki tangga, tekanannya menjadi 7 kg. Jika berat badan Anda bertambah 5 kg, lutut harus menahan beban ekstra 35 kg pada setiap langkahnya. Kelima, peradangan. Ketika terjadi peradangan pada sendi lutut, rasa sakit pun dimulai. Jika ini dibiarkan, kecepatan kerusakan sendi menjadi 3 kali lebih cepat. 5 hal inilah penyebab sebenarnya dari nyeri lutut. Namun saudara-saudari, apakah koyo bisa menyelesaikan salah satu dari masalah ini? Tidak. Koyo hanya menutupi rasa sakit untuk sementara. Setelah 2-3 jam, sakitnya akan kembali. Ini bukan solusi mendasar. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa membuat tulang rawan kembali, namun kita bisa mengurangi peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah. Hanya dengan itu saja, nyeri lutut akan berkurang drastis. Setelah penelitian selama 20 tahun, saya menemukan satu hal, sesuatu yang dapat mengatasi peradangan, melancarkan sirkulasi darah, dan memberikan nutrisi pada lutut. Itulah kacang hitam. Di dalam kulit hitamnya terkandung banyak sekali zat bernama antosianin. Zat ini menekan peradangan dan memperkuat pembuluh darah. Informasi ini juga pernah dimuat di Jurnal Kimia Pertanian Amerika. Namun saudara-saudari, apakah cukup dengan memakan kacang hitam saja? Tidak, meskipun dimakan butuh waktu lama untuk sampai ke lutut. Karena itu kita mengoleskannya langsung ke lutut. Ketika kacang hitam dicampurkan dengan arak alkohol, membantu antosianin meresap jauh ke dalam kulit, mengantarkannya langsung ke area yang sakit. Inilah inti dari metode yang akan saya ajarkan hari ini, mengoleskan campuran arak dan kacang hitam. Sederhana, tetapi efeknya pasti. Namun Anda tidak boleh hanya tahu nama arak kacang hitam saja.
Anda harus tahu persis cara membuatnya, cara mengoleskannya, dan seberapa sering harus dioleskan. Jika salah, bisa jadi tidak ada efeknya atau malah merusak kulit Anda. Mulai sekarang saya akan menjelaskannya secara rinci tahap demi tahap. Baiklah, mari kita mulai secara serius. Cara mengatasi nyeri lutut dengan arak kacang hitam akan saya jelaskan dalam 5 tahap. Terutama jangan sampai Anda melewatkan informasi yang akan saya sampaikan di tahap keempat. Itu adalah kunci untuk melipat gandakan efeknya. Hari ini saya akan mengajarkan tahap pertama persiapan bahan dan cara membuat arak kacang hitam. Pertama, siapkan bahannya. Bubuk kacang hitam sangrai 100 gram atau pas 1 cangkir kertas. Lalu arak untuk rendaman 1 liter dengan kadar alkohol 25% atau lebih. Siapkan juga 1 botol kaca. Botol yang bisa menampung 1,5 liter atau lebih sudah cukup. Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah tidak boleh pakai kacang hitam mentah? Tidak boleh. Harus menggunakan kacang hitam yang sudah disangrai. Mengapa? Karena saat disangrai kulit hitamnya pecah sehingga antosianin lebih mudah larut. Jika menggunakan kacang mentah, efeknya tidak sampai separuhnya. Di mana saya bisa membeli bubuk kacang hitam, Anda bisa menemukannya di bagian makanan kesehatan di supermarket. Zaman sekarang Anda juga bisa membelinya dengan mudah secara online. Anda juga bisa membeli kacang hitam utuh, menyangrainya sebentar di wajan, lalu menggilingnya dengan blender. Justru itu lebih segar dan aromanya lebih wangi. Apakah araknya harus di atas 25%? Ya harus. Jika kadar alkoholnya rendah, antosianin tidak akan larut dengan baik. Anda bisa menggunakan arak yang biasa ada di rumah. Merek apa saja tidak masalah. Nah, sekarang mari kita buat. Cuci bersih botol kaca dan keringkan sepenuhnya. Tidak boleh ada sisa air. Kemudian masukkan 1 cangkir bubuk kacang hitam sangrai. Tuangkan 1 liter arak secara perlahan. Tutup botolnya dan kocok naik turun untuk mencampurnya. Sekarang simpan di tempat sejuk yang tidak terkena sinar matahari cukup selama 3 hari saja. 3 hari, bukan seminggu. Benar cukup. 3 hari. Waktu yang dibutuhkan agar zat dari kulit hitamnya larut ke dalam arak adalah 3 hari. Anda bisa mulai menggunakannya setelah 3 hari. Ramuan yang sudah jadi ini bisa digunakan selama sekitar 1 bulan. Jika disimpan di kulkas bisa tahan lebih lama. Bagaimana dengan ampas kacang hitamnya? Jangan disaring, biarkan saja, kocok setiap kali akan digunakan. Masih ada zat yang tersisa di ampasnya. Nah, sampai di sini adalah tahap 1, membuat arak kacang hitam. Sangat mudah bukan? Segera buat sekarang juga karena dalam 3 hari Anda sudah bisa langsung menggunakannya. Namun saudara-saudari, membuat arak kacang hitam bukanlah akhir dari segalanya. Cara mengoleskannya jauh lebih penting. Jika salah mengoleskan, efeknya hanya setengah, bahkan bisa merusak kulit. Di tahap kedua, saya akan mengajarkan cara yang benar untuk mengoleskan arak kacang hitam ke lutut. Anda harus tahu persis berapa kali sehari, di mana, dan bagaimana cara mengoleskannya. Silakan tulis tahap 1 selesai di kolom komentar. Baiklah, sekarang tahap kedua. Saya akan mengajarkan cara mengoleskan arak kacang hitam ke lutut. Ini sangat penting. Jika dioleskan sembarangan, efeknya tidak akan sampai separuhnya. Pertama, siapkan kapas wajah atau kain kasa bersih. Basahi dengan arak kacang hitam secukupnya. Harus benar-benar basah, jangan hanya sedikit. Lalu oleskan dengan cara menepuk-nepuk atau memijat di area sekitar lutut yang sakit secara merata. Jangan hanya mengoleskan di bagian depan lutut. Sebaiknya oleskan secara menyeluruh hingga ke bagian samping dan belakang, seolah-olah membungkus seluruh lutut. Mengapa harus dioleskan secara merata? Nyeri lutut tidak hanya berasal dari satu titik. Otot dan pembuluh darah di sekitar lutut saling terhubung. Mengoleskan secara merata akan memberikan efek menyeluruh. Berapa kali sehari harus dioleskan? 2 hingga 3 kali. Sekali di pagi hari setelah bangun tidur dan sekali di malam hari sebelum tidur. 2 waktu ini wajib Anda patuhi. Jika rasa sakitnya parah, Anda boleh mengoleskannya sekali lagi di siang hari. Waktu yang baik adalah sekitar 2 jam setelah makan siang. Kenapa harus pagi dan malam hari? Pagi hari adalah saat lutut paling kaku, karena lutut mengeras selama tidur. Mengoleskannya saat ini akan membuat Anda memulai hari dengan lebih nyaman. Malam hari adalah waktu untuk memulihkan lutut yang telah bekerja keras seharian. Ini membantu lutut pulih selama Anda tidur. Ada peringatan yang harus ditaati. Ini bukan untuk diminum. Ini untuk dioleskan. Jangan pernah diminum. Sekalipun rasa sakitnya sangat parah, jangan diminum. Apakah tidak berbau alkohol? Awalnya sedikit tercium. Tapi setelah sekitar 10 menit, baunya akan hilang. Alkohol cepat menguap. Anda tidak perlu khawatir.
Kulit saya sensitif apakah tidak apa-apa? Saat pertama kali mencoba lakukan tes di bagian dalam lengan, oleskan sedikit dan periksa setelah 30 menit. Jika tidak memerah atau gatal, Anda boleh menggunakannya. Jika ada reaksi pada kulit, jangan pernah menggunakannya. Ada luka di lutut saya. Hindari mengoleskannya pada area luka. Jika terkena luka, akan terasa perih dan menyebabkan iritasi. Lebih aman digunakan setelah luka sembuh. Kenyataannya ada seorang nenek bernama Ibu Fatimah, 73 tahun. Beliau tinggal di Semarang. Karena nyeri lututnya sangat parah, beliau mulai menggunakan metode ini. Tapi karena terlalu terburu-buru, beliau mengoleskannya 8 kali sehari. Pikirnya semakin sering dioleskan, semakin cepat sembuh. Bagaimana hasilnya? Nyeri lututnya tetap sama, tapi kulitnya menjadi kering dan kemerahan. Beliau terkena dermatitis kontak, butuh waktu 3 minggu hanya untuk mengobatinya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus nenek ini. Mengoleskan lebih banyak tidak berarti sembuh lebih cepat. Anda harus mengikuti frekuensi yang benar. 2 hingga 3 kali sehari. Cukup patuhi ini, jangan serakah. Nah, sampai di sini adalah tahap kedua. Cara mengoleskan. Sederhana tapi harus diikuti dengan tepat. Namun, saudara-saudari, apakah cukup hanya dengan mengoleskannya saja? Tidak. Jika Anda melakukan metode yang akan saya ajarkan di tahap ke-3, efeknya akan jauh lebih cepat. Anda akan langsung merasakan lutut menjadi rileks dan sejuk. Baiklah, sekarang tahap ke-3. Ada hal yang wajib dilakukan setelah mengoleskan arak kacang hitam. Jika ini dilakukan, efeknya akan berlipat ganda, yaitu kompres hangat. Ya, Anda sudah mengoleskan arak kacang hitam ke lutut, bukan. Setelah itu, segera letakkan handuk hangat atau kompres panas di atas lutut selama 10 hingga 15 menit. Cukup 15 menit saja. Mengapa harus dikompres? Kehangatan membantu melancarkan sirkulasi darah. Pembuluh darah melebar sehingga darah mengalir lebih lancar. Dengan begitu, kandungan antosianin dari kacang hitam akan meresap lebih cepat dan lebih dalam ke lutut. Efek obatnya menyebar dengan cepat. Kompres dingin tidak boleh, harus hangat. Suhu sekitar 40 hingga 45 derajat Celcius adalah yang paling pas. Tidak panas tapi hangat. Cukup sampai saat disentuh terasa hangat. Saya tidak punya kompres panas. Anda bisa merendam handuk di air hangat peras lalu letakkan di lutut. Anda juga bisa menggunakan handuk basah yang dipanaskan di microwave selama 30 detik. Sekarang ini di supermarket juga banyak dijual kompres panas sekali pakai. Harganya sekitar Rp15.000 per buah. Boleh pakai hot pack, ya boleh, hot pack juga bagus. Tapi jangan terlalu panas. Bungkus hot pack dengan handuk sebelum digunakan. Jika langsung menempel di kulit bisa menyebabkan luka bakar. Satu hal penting di sini. Kompres harus dilakukan segera setelah mengoleskan arak kacang hitam. Jika ditunda, alkoholnya akan keburu menguap. Kuncinya adalah mengompres segera setelah dioleskan. Tahun lalu ada seorang kakek bernama Bapak Budi Santoso, 71 tahun yang tinggal di Bandung. Karena nyeri lutut, beliau mulai menggunakan metode ini. Minggu pertama, beliau hanya mengoleskan arak kacang hitam tanpa mengompres. Katanya malas. Efeknya memang ada. Rasa sakitnya sedikit berkurang tapi tidak terasa ada perubahan besar. Lalu saya tekankan lagi bahwa beliau harus mengompresnya. Barulah beliau mulai melakukannya. Bagaimana hasilnya? Dalam 2 minggu perubahannya sangat drastis. Lututnya terasa ringan saat bangun pagi dan menaiki tangga pun jauh lebih mudah. Kakek itu berkata kepada saya, "Dok, seharusnya saya mengompres dari dulu. Sia-sia seminggu saya." Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus kakek ini. Meskipun malas, Anda harus tetap mengompres. Efek antara hanya mengoleskan arak kacang hitam dengan ditambah kompres itu bagai langit dan bumi. Apakah setelah dikompres lutut akan terasa sejuk? Awalnya terasa hangat. Setelah sekitar 10 menit, Anda akan merasakan lutut menjadi rileks. Lutut yang tadinya kaku menjadi lebih lentur. Setelah selesai kompres dan bangun, rasanya akan jauh lebih ringan. Berapa kali sehari harus dikompres? Lakukan setiap kali Anda mengoleskan arak kacang hitam. Sekali di pagi hari, sekali di malam hari. 2 kali sehari sudah cukup. Nah, sampai di sini adalah tahap ke-3, kompres hangat. Sederhana, tapi tahap ini tidak boleh dilewatkan. Namun, saudara-saudari, apakah cukup sampai di sini? Tidak. Baiklah, akhirnya kita sampai di tahap ke-4. Seperti yang saya katakan di awal, tahap ini adalah yang paling penting. Banyak orang melakukan kesalahan di sini. Itulah mengapa mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap ke-4 adalah tentang waktu.
Anda harus tahu kapan tidak boleh mengoleskan arak kacang hitam dan kapan berbahaya untuk melakukannya. Pertama, jangan pernah mengoleskannya dalam waktu 2 jam setelah makan. Mengapa? Setelah makan, darah di tubuh kita terkonsentrasi di lambung untuk mencerna makanan. Jika saat itu Anda mengoleskan arak kacang hitam di lutut dan mengompresnya, apa yang akan terjadi? Darah akan mengalir ke lutut. Akibatnya lambung kekurangan darah. Pencernaan menjadi tidak lancar. Perut terasa kembung, mual, dan pusing. Dalam kasus yang parah, Anda bisa pingsan karena hipoglikemia. Terutama bagi lansia ini lebih berbahaya. Tahun lalu ada seorang kakek bernama Bapak Hartono, 69 tahun, yang tinggal di Jakarta. Beliau mengoleskan arak kacang hitam dan mengompresnya segera setelah makan siang. 30 menit kemudian beliau merasa pusing dan berkeringat dingin lalu pingsan di kamar mandi. Untungnya istrinya cepat menemukan dan membawanya ke rumah sakit. Apa kata dokter? Jangan mengompres lutut segera setelah makan. Kakek itu pingsan karena aliran darah ke otaknya sempat terganggu. Meskipun tidak terluka parah, itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus kakek ini? Jangan pernah mengoleskannya setelah makan. Tunggu setidaknya 2 jam. Kedua, jangan pernah mengoleskannya pada hari Anda minum alkohol. Ini sangat penting. Minum alkohol melebarkan pembuluh darah. Jika Anda mengoleskan arak kacang hitam dan mengompresnya, pembuluh darah akan semakin melebar. Tekanan darah akan turun drastis dan membebani jantung. 2 tahun lalu ada seorang kakek bernama Bapak Iwan Setiawan, 72 tahun, yang tinggal di Medan. Setelah minum arak di malam hari, beliau mandi dengan air panas. Namun di kamar mandi, beliau merasa pusing dan hampir pingsan. Kombinasi antara alkohol dan air panas menyebabkan tekanan darahnya turun drastis. Untungnya, keluarga cepat menyadarinya sehingga tidak terjadi hal yang fatal, tapi itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus kakek ini? Jangan pernah mengoleskan arak kacang hitam pada hari Anda minum alkohol. Dan jangan melakukan kompres juga. Ketiga, hindari melakukannya tepat sebelum atau sesudah mandi. Saat mandi, pembuluh darah sudah dalam keadaan melebar. Jika ditambah dengan kompres, tekanan darah bisa menjadi terlalu rendah. Anda bisa pusing dan pingsan. Beri jeda setidaknya 1 jam sebelum dan sesudah mandi. Keempat, jangan langsung mengoleskannya saat lutut terasa panas atau bengkak parah. Saat peradangan dalam fase akut yang dibutuhkan justru kompres dingin. Dalam kondisi seperti ini, pergilah ke rumah sakit terlebih dahulu. Lebih aman digunakan setelah peradangannya mereda. Lalu kapan waktu terbaik untuk mengoleskannya? 30 menit setelah bangun tidur. Ini waktu yang pas sebelum sarapan atau 2 jam setelahnya. Untuk malam hari, waktu yang baik adalah 2 jam setelah makan malam dan 1 jam sebelum tidur. Jika Anda mematuhi waktu ini, maka akan aman dan efeknya pun pasti. Jangan serakah. Jangan mengoleskannya sembarangan kapan saja. Ini menyangkut keselamatan Anda. Namun saudara-saudari, masih ada tahap ke-5 yang terakhir. Baiklah, sekarang tahap terakhir, tahap ke-5. Ini adalah tahap yang paling mudah sekaligus paling sulit, yaitu konsistensi. Saudara-saudari, jangan mencoba selama 1 atau 2 hari lalu berkata, tidak ada efeknya. Lutut Anda tidak menjadi buruk dalam semalam, bukan. Rusaknya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi jangan berharap akan membaik hanya dalam 1 atau 2 hari. Ada satu hal yang selalu saya katakan kepada pasien-pasien saya, rawatlah lutut Anda seperti Anda makan nasi setiap hari. Jika Anda tidak makan nasi sehari saja, Anda akan lapar, bukan lutut pun sama. Jika tidak dirawat sehari saja, ia akan kembali sakit. Lalu berapa lama harus dilakukan agar efeknya terasa? Saya akan beritahu secara pasti. Hari ke-3 Anda akan merasakan sensasi hangat di lutut. Perasaan seperti ada yang berbeda. Rasa sakitnya mungkin masih ada, tapi Anda akan merasakan lutut menjadi sedikit lebih lentur. Minggu ke-1 rasa kaku saat bangun pagi akan berkurang secara signifikan. Anda akan berpikir, hari ini sedikit lebih baik. Pada titik ini banyak orang membuat kesalahan. Mereka berhenti karena merasa sudah cukup. Jangan. Anda harus melanjutkannya. Minggu ke-2 rasa sakit berkurang secara signifikan. Saat bangun pagi tidak ada lagi suara erangan kesakitan. Menaiki tangga juga menjadi sedikit lebih mudah. Mulai saat ini Anda akan merasa, ini benar-benar berhasil. Bulan ke-1 Anda bisa naik turun tangga tanpa berpegangan pada pegangan tangga. Anda akan merasakan kekuatan di lutut. Meskipun cuaca buruk, lutut tidak terlalu sakit. Untuk mencapai titik ini hanya butuh waktu 1 bulan. Bersabarlah dan lakukan secara konsisten selama sebulan.
Tahun lalu ada seorang nenek bernama Ibu Endang Susilowati, 67 tahun, yang tinggal di Yogyakarta. Nyeri lututnya sangat parah sehingga rumah sakit menyarankan operasi, tapi karena takut operasi beliau memulai metode ini. Minggu pertama beliau tidak merasakan efeknya. Beliau sempat berpikir, ini tidak ada gunanya dan hendak berhenti, tapi putrinya mencegah. Bu, coba dulu sebulan. Kalau sebulan tidak ada hasil baru operasi. Mendengar kata putrinya, beliau melanjutkannya. Setelah 2 minggu perbedaannya sangat terasa. Berasa sakitnya berkurang dan lututnya terasa lebih ringan. Sebulan kemudian beliau sudah bisa pergi ke pasar sendirian dan menjemput cucunya. Sekarang beliau sudah 6 bulan rutin melakukannya. Operasi beliau bahkan tidak memikirkannya lagi. Nenek ini berkata kepada saya, "Dok, kalau saja saya berhenti setelah seminggu, mungkin sekarang saya sudah berada di meja operasi." Saya sangat bersyukur telah melakukannya secara konsisten. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus nenek ini? Jangan menyerah dan lakukan secara konsisten. Anda harus melakukannya setidaknya selama 1 bulan. Apakah harus dilakukan setiap hari? Ya, lakukan setiap hari. 2 kali sehari, pagi dan malam. Meskipun malas, lakukanlah. Apa yang lebih penting dari kesehatan Anda? Sisihkan 10 menit dari waktu menonton sinetron Anda untuk merawat lutut. Jika sudah membaik, boleh berhenti. Tidak. Jika Anda langsung berhenti setelah membaik, kondisinya akan kembali memburuk. Bahkan setelah rasa sakit hilang, teruslah lakukan 2 hingga 3 kali seminggu untuk pemeliharaan. Perawatan lutut itu seumur hidup. Bubuk, apakah biayanya mahal? Sama sekali tidak. Sekantong bubuk kacang hitam sekitar Rp60.000. Sebotol arak sekitar Rp30.000. Dengan Rp90.000, Anda bisa menggunakannya lebih dari sebulan. Lebih murah daripada membeli persediaan koyo untuk sebulan. Nah, sampai di sini adalah tahap ke-5, konsistensi. Ini adalah tahap terakhir. Dan yang paling penting, saudara-saudari Anda telah mempelajari semua dari tahap 1 hingga 5, sekarang tinggal mempraktekannya. Mulailah hari ini juga, jangan menundanya sampai besok. Hari ini adalah hari tercepat. Saudara-saudari, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Tahap 1, membuat arak kacang hitam. 1 cangkir bubuk kacang hitam sangrai 1 liter arak, diamkan selama 3 hari. Tahap 2, cara mengoleskan. Basahi kapas secukupnya dan oleskan secara merata ke seluruh lutut 2 kali sehari, pagi dan malam. Tahap 3, kompres hangat. Lakukan selama 10 hingga 15 menit segera setelah dioleskan. Ini akan melipat gandakan efeknya. Tahap 4, patuhi waktu. Jangan lakukan dalam 2 jam setelah makan. Jangan pernah lakukan pada hari Anda minum alkohol. Ini menyangkut keselamatan Anda. Tahap 5, konsistensi. Anda harus melakukannya setidaknya selama 1 bulan untuk merasakan efeknya. Rawat lutut Anda seperti Anda makan nasi setiap hari. Cukup patuhi ke-5 tahap ini. Tidak sulit bukan? Biayanya pun hampir tidak ada dan bisa dilakukan dengan aman di rumah. Namun harap diingat, metode ini mungkin tidak efektif untuk semua orang. Kondisi lutut setiap orang berbeda dan penyebab nyerinya pun berbeda. Jika setelah mencoba metode ini selama sebulan, rasa sakitnya tidak kunjung hilang atau malah semakin parah, Anda harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Jika lutut Anda bengkak, terasa panas atau sakit hingga sulit berjalan, Anda harus segera pergi ke dokter spesialis ortopedi. Lutut Anda adalah pilar kokoh yang akan menopang Anda seumur hidup. Saat bangun pagi menaiki tangga bermain dengan cucu tanpa lutut, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Menjaga pilar itu tetap kuat hanya ada di tangan Anda. 10 menit perawatan hari ini akan mengubah hidup Anda 10 tahun ke depan. Jika Anda baru merawatnya setelah rasa sakit menjadi parah dan gerakan terbatas waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dan pemulihannya pun lebih sulit. Mulai hari ini, tidak mulai malam ini, investasikan hanya 10 menit untuk lutut Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Dan jika Anda berlangganan, subscribe channel Energi Usia Emas, Anda tidak hanya akan mendapatkan informasi kesehatan lutut, tetapi juga berbagai informasi kesehatan untuk usia senja lainnya dengan cepat. Berlangganan itu gratis dan merupakan langkah pertama untuk menjaga kesehatan Anda. Jika ada orang di sekitar Anda yang menderita nyeri lutut, pastikan untuk membagikan video ini. Perhatian kecil Anda bisa menjadi bantuan besar bagi seseorang. Beritahu kami kondisi lutut Anda di kolom komentar. Tulis "saya mulai hari ini" dan saya akan secara pribadi memberikan komentar dukungan. Saudara-saudari, kesehatan lutut adalah kualitas hidup. Lutut yang sehat memungkinkan Anda melakukan semua yang ingin Anda lakukan. Saya harap menonton video ini menjadi titik awal yang baik bagi Anda untuk merawat lutut.
Dengan lutut yang sehat, nikmatilah masa tua yang indah dengan berlari-larian bersama cucu, bepergian dan melakukan semua yang Anda inginkan. Saya mendukung Anda